Selamat pagi seluruh mahasiswa semua. Kembali kita bertemu pada pagi hari yang indah ini. Mungkin kalian semua sudah tahu Usri ya, karena sudah sering tatap muka dan ini semester 4 seperti itu. Harapannya Usri kalian semua sehat juga. Dan untuk melanjutkan mata kuliah drainase sebelum kita mulai perkuliahan, tentunya di sini saya akan memberikan namanya adalah RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester seperti itu. Jadi di dalam rencana pembelajaran semester itu, di sini saya akan memberikan apa sih sebenarnya drainase itu. Sebelum nanti kita memulai perkuliahan minggu depan sebagai kajian pertama. Nah, deskripsi singkat tentang sistem drainase itu nantinya diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang sistem drainase, konsep, dan bisa merencanakan sistem drainase perkotaan. Jadi itu yang diharapkan, bagaimana nantinya selesai nanti kalian memperoleh mata kuliah di akhir semester tentang sistem drainase. Nah, kemudian selama 1 semester sistem drainase ini nanti bahan kajian materi pembelajaran. Yang pertama itu pengertian drainase dan konsep drainase ekogreen. Kemudian bahan kajian yang kedua yaitu pola jaringan drainase. Bahan kajian pembelajaran yang ketiga adalah daerah tangkapan air. Kemudian bahan kajian yang keempat adalah analisa curah hujan, yang kelima adalah debit perancangan, yang keenam hidrolika saluran, dan yang terakhir ketujuh bahan kajian mata pelajaran dalam 1 semester drainase berbasis ekogreen. Nah, drainase berbasis ekogreen ini diharapkan dengan yang sekarang ini diharapkan kita semuanya, baik pemerintah maupun instansi dan kita juga diharapkan drainase yang berbasis ekogreen. Nah, di sini nantinya minggu pertama pada materi kajian tentang pengertian drainase dan konsep drainase ekogreen ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem drainase dan memahami konsep drainase yang berbasis ekogreen. Nah, indikator yang diharapkan seperti apa? Indikator yang diharapkan nantinya setelah selesai bahan kajian ke-7 bahan kajian ini yaitu ketetapan memahami sistem drainase, dan yang kedua ketetapan menjelaskan konsep drainase ekogreen. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian nanti yang akan kami lakukan adalah bentuk memtes, yaitu latihan dan diskusi, di mana nanti setelah materi pertama yang saya berikan tentang pemahaman konsep drainase dan drainase sistem ekogreen, maka di sini nanti akan diberikan waktu latihan dan diskusi. Nah, kemudian bentuk metode pembelajaran dan penugasan, di sini nanti kuliah dan kita di sini ada tanya jawab seperti itu dengan estimasi waktu 2 kali 50 menit ditambah dengan diskusi dan tugas mandiri 1 kali 50 menit seperti itu. Nah, kemudian minggu ketiga dan keempat ini nantinya pada materi pola drainase jaringan ini mahasiswa diharapkan, ya, kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa diharapkan mengerti tentang pola jaringan drainase. Nah, indikator yang diharapkan itu adalah ketetapan memahami pola jaringan drainase serta ketetapan dalam memberikan contoh saluran drainase. Kriteria dan bentuk penilaian sama, yaitu tanya jawab dan diskusi, sehingga nanti diharapkan bukan dosennya yang kreatif, tetapi mahasiswanya yang kreatif. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan nanti evaluasi proses pembelajaran seperti itu. Jadi evaluasi proses pembelajaran ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauhkah mahasiswa bisa memahami tentang pemahaman konsep drainase dan ekogreen tersebut. Nah, kemudian di minggu ke-5 ini yaitu
memahami daerah tangkapan area ataupun catchment area serta mampu memahami pola aliran. Indikator yaitu ketetapan memahami bagaimana daerah tangkapan area ataupun catchment area, dan yang kedua ketetapan dalam memberikan manfaat daerah tangkapan area ataupun catchment area. Bentuk non-tes ini nanti seperti biasa, tanya jawab dan diskusi seperti itu. Jadi diskusinya tentang bagaimana sebenarnya tentang pemahaman catchment area ini, karena ada kaitannya dengan konsep drainase yang eco-green seperti itu. Kemudian bentuk metode pembelajarannya adalah kuliah, tanya jawab 2 kali 50 menit, serta diskusi dan tugas 1 kali 50 menit. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 nantinya mahasiswa diharapkan memahami analisa curah hujan. Indikatornya yaitu ketetapan mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya analisa curah hujan, karena ada kaitannya dengan debit andalan seperti itu. Kemudian yang kedua, ketetapan dalam menjawab soal-soal analisa curah hujan. Jadi bentuk non-tesnya nanti seperti biasa juga kita akan lakukan tanya jawab dan diskusi, serta kuliah tanya jawab ini nanti dibarengi dengan tugas mandiri. Kemudian di pertemuan minggu ke-8 ini ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita masuk kepada kajian di minggu ke-9 dan ke-10, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mampu menganalisa debit rancangan. Nah, kemudian indikatornya ketetapan mampu menganalisa debit rancangan. Jadi bentuk tesnya sama, yaitu tanya jawab dan diskusi. Ditambah dengan tugas mandiri 1 kali 50 menit. Kemudian di minggu ke-14 di sini bisa saudara lihat, yaitu kita masuk di dalam evaluasi proses pembelajaran berempat. Di sini nantinya diharapkan mahasiswa bisa bagaimana memahami tentang hidrolika saluran seperti itu. Kemudian minggu ke-15 dan ke-16 tentang sistem drainase eco-green. Jadi sistem drainase eco-green ini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana sebenarnya sistem drainase eco-green, dan indikatornya yaitu ketetapan mengerti dan memahami sistem drainase eco-green serta ketetapan dalam memberikan penjelasan drainase eco-green. Bentuk non-tesnya itu tanya jawab, diskusi, dan kuliah 2 kali 50 menit serta ditambahi dengan tugas mandiri. Kemudian minggu ke-17 ini kita adakan ujian akhir semester ataupun UAS. Nah, dalam pembelajaran rencana pembelajaran ini dalam 1 semester itu ada dilakukan evaluasi proses, ada 4. Yang pertama nanti evaluasi proses pertama ini, dan evaluasi proses kedua, ketiga, keempat. Di mana presentasi penilaiannya di dalam evaluasi proses 1 sampai evaluasi proses 4 itu ada 70%. Sedangkan proses penilaian presentasi UAS ditambah dengan UTS atau UTS ditambah dengan UAS itu 30%, sehingga nanti total 100%. Jadi diharapkan nantinya setiap pelaksanaan evaluasi proses 1 sampai 4 ini diharapkan semua mahasiswa harus memberikan tugas ataupun kuis yang akan kami berikan, sehingga ada input nilainya penuh sampai 4 proses. Nah, kemudian sistem drainase ini ada 3 SKS. Tentunya 2 SKS itu adalah pertemuan tatap muka mata kuliah sistem drainase. Yang 1 SKS-nya sebagai tugas kalian, yaitu tugas besar sistem drainase seperti itu. Nah, di dalam nanti tugas besar ini yang 1 SKS, maka 2 kali tatap pertemuan nantinya kalian sudah bisa melakukan pelaksanaan tugas besar yang sudah kami instruksikan.
terkait dengan sistem drainase. Jadi dengan adanya tugas besar ini nantinya capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan nanti mahasiswa mampu menyusun konsep dan merencanakan sistem drainase perkotaan. Nah, sub capaian pembelajaran mata kuliah ketika kamu memberikan dan menyelesaikan tugas yang kami berikan, maka diharapkan pencapaian pembelajaran mata kuliah ini pertama mampu menjelaskan tentang saluran drainase. Yang kedua, mampu memahami daerah tangkapan air. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan debit andalan. Yang keempat, mampu memahami analisa hidrologi. Dan yang kelima, mampu memahami analisa hidrolika. Dan yang keenam, mampu menggambarkan layout sistem drainase. Yang terakhir, saudara bisa mampu menjelaskan pengendalian banjir dengan konsep ekoflow. Kemudian materi pembelajaran nanti dari tugas ini tentunya di sini pertama dulu yaitu pengertian daerah tangkapan air, pengukuran hujan dan analisa hujan. Yang kedua, hujan rancangan, kemudian beberapa metode yaitu metode normal dan log normal, kemudian metode double 3 dan metode log person 3. Materi yang ketiga, bagaimana cara memilih metode daerah aliran sungai, analisis frekuensi dan probabilitas. Kemudian yang keempat, curah hujan maksimum, harian rata-rata dan limpasan. Nah, limpasan itu ada kaitannya dengan daerah tangkapan air seperti itu. Kemudian layout ataupun tata letak dan sistem saluran yang harus kalian lakukan. Yang keenam, pengertian debit rencana dan debit maksimum. Kemudian yang ketujuh yaitu analisa hidrologi dan analisa hidrolika, dan terakhir adalah drainase ekoflow. Jadi ini nantinya deskripsi tugas ini yang satu SKS ini yaitu pembuatan laporan tugas yang berisikan nantinya latar belakang, manfaat dan tinjau pustaka serta metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini termasuk data sekunder dan data primer, serta menganalisa dari hasil data primer dan data sekunder. Sehingga dari hasil analisa data tersebut dapat saudara gambarkan bagaimana sistem jaringan drainase di lokasi existing seperti itu. Sistematikanya laporannya nanti untuk Anda membuat laporan tugas akan kami share bagaimana sistematika laporan pembuatan tugas sehingga nanti bisa diseragamkan masing-masing kelompok. Dan pekerjaan tugas ini dikerjakan secara kelompok seperti itu. Kemudian membuat laporan dan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Kemudian melakukan presentasi dari tugas yang kalian buat, yaitu survei lokasi di existing. Nah, kemudian bentuk format luarannya nanti diharapkan dari tugas besar itu. Luarannya adalah dapat ataupun mendapatkan hasil survei dari lokasi existing, kemudian saudara bisa menganalisa dimensi saluran existing, dan dari analisa existing ini tentunya nanti ada hasil dari permasalahan kondisi existing yang bisa tertera pada laporan tugas besar. Nah, indikator ataupun kriteria dan bobot penilaian yang akan kami nilai dari tugas besar itu yaitu ketetapan waktu penyelesaian 15%, kebenaran teori dan analisa yaitu 25%, kelengkapan data yang didapat ataupun diperoleh 25%, serta penguasaan beberapa metode itu 25%. Jadi penguasaan metodenya baik log person dan seterusnya. Itu maksudnya penguasaan beberapa metode. Jadi jadwal pelaksanaan tugasnya ini yaitu awal semester minggu pertama saudara memahami materi setelah penerapan pemaparan materi dan mahasiswa mencari data jaringan drainase existing. Kemudian yang kedua, minggu ketiga menganalisa hidrolika dengan beberapa metode baik untuk hujan rancangan dan debit rancangan. Yang ketiga, minggu ketujuh diskusi hasil analisa hidrolika yang sudah saudara lakukan. Yang keempat, minggu ke-14 diskusi hasil analisa hujan rancangan dan debit rancangan.
minggu ke-16 yaitu penilaian buku laporan. Jadi bentuk penilaian buku laporan nanti ini saudara sudah jilid dalam kertas A4 dan sudah dilengkapi dengan logo institusi. Jadi lain-lainnya bobot penilaian tugas ini adalah 40% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Jadi ini adalah rencana tugas yang sudah dilakukan dalam pembobotan 1 SKS. Jadi ini harap bisa diperhatikan rencana pembelajaran dalam 1 semester ini. Jadi demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah sistem drainase yang bisa saya sampaikan untuk bisa saudara pahami begitu. Nah sekarang saya akan menjelaskan dulu ya, karena saudara sudah mengetahui apa sih sebenarnya rencana pembelajaran 1 semester ini. Jadi tadinya tentu diharapkan Anda nanti bisa menguasai bagaimana konsep drainase perkotaan. Namun sekarang diharapkan pemerintah bahwa tidak hanya mengetahui saudara bisa mengetahui konsep drainase, tetapi konsep drainase yang eco-green, konsep drainase eco-green. Nah, perlu saya sampaikan, apa sih sebenarnya konsep drainase itu? Apa pengertian drainase seperti itu? Nah, pengertian drainase itu yaitu saluran pembuangan massa air yang menyalurkan ke tempat drainase baik dari kawasan permukaan, pertokoan dan jalan. Nah, kemudian drainase itu ada drainase alami dan drainase buatan. Jadi dari drainase alami itu seperti apa? Jadi drainase alami itu adalah sumber airan yang memang terbentuk secara alami. Contohnya misalnya sungai. Jadi terbentuk secara alami kenapa? Karena gerusan air terhadap permukaan tanah secara permanen. Nah, kemudian ada drainase buatan. Kalau drainase buatan tentunya ini ada 2, drainase tertutup dan drainase terbuka seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh drainase alami dan drainase buatan. Ketika nanti Anda temukan seperti ini, maka ini merupakan drainase alami dan drainase buatan. Nah, kalau drainase buatan ini secara umum ada di perkotaan, seperti itu ya, ada di perkotaan. Nah, kemudian drainase terbuka ini lebih cocok digunakan untuk meneruskan drainase air hujan. Artinya drainase terbuka ini fungsinya kepada lebih bisa menampung volume air yang besar. Jadi ini yang fungsinya drainase terbuka dibanding dengan drainase tertutup seperti itu. Nah, fungsi drainase sendiri itu sebagaimana? Yaitu membebaskan suatu area dari genangan air banjir maupun erosi, terutama pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Nah, kedua, membuat sistem tata guna lahan dengan kualitas yang baik dan optimal serta mengurangi kerusakan struktur tanah akibat pembangunan jalan atau karena bangunan lain. Dan yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal seperti itu. Jadi fungsi drainase yang keempat itu juga mengalirkan air permukaan ke badan air ataupun bangunan resapan. Yang kelima, bisa mengurangi resiko pengendalian banjir. Serta yang keenam ini memperpanjang umur ekonomis secara fisik, antara lainnya jalan, kawasan permukiman, karena ini ada kaitannya dengan kawasan perdagangan juga seperti itu. Nah, jadi ini ada jenis-jenis drainase yang bisa saudara ketahui tadi, ada drainase alami, ada drainase buatan. Di jenis-jenis drainase nantinya bisa kalian temukan apa saja, yaitu ada drainase permukaan tanah atau surface drainase, yang kedua drainase bawah permukaan tanah. Nah, drainase permukaan tanah itu seperti apa? Yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air di fase permukaan. Artinya
untuk drainase permukaan tanah ini biasanya terjadi pada area permukiman atau perumahan seperti itu. Nah, sedangkan drainase di bawah permukaan ini yaitu bertujuan untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah ataupun pipa-pipa, dikarenakan alasan-alasan sesuatu hal yang tertentu. Misalnya saja fungsi permukaan tanahnya tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah, seperti misalnya lapangan olahraga, lapangan sepak bola. Nah, ini adalah salah satu contoh drainase permukaan tanah, bisa saudara lihat, dan ada juga drainase di bawah tanah. Ini adalah gambarnya yang bisa saudara lihat di slide, bisa dibedakan seperti itu. Jadi diharapkan nantinya kalian bisa membedakan antara drainase saluran terbuka dan tertutup. Nah, dari di sini, apa ada pertanyaan mulai dari rencana pembelajaran 1 semester? Mungkin terkait dengan apa begitu atau tugas, silakan kalian buka 3 sesi. Penanya, mungkin penanya pertama, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas yang bisa disampaikan, silakan bertanya. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Karena tadi ada saya jelaskan tugas karena itu satu SKS. Apa yang dilaksanakan pada saat survei? Baik. Waktu pelaksanaan survei nanti, tentunya kalian yang harus kalian siapkan adalah mengukur saluran drainase existing. Apa saja yang dilakukan untuk di lapangan, di existing? Yang pertama dulu harus kalian lakukan dulu survei bentuk saluran. Ya, survei bentuk salurannya. Apakah bentuk salurannya persegi? Yang kedua, apakah salurannya bentuk trapesium atau setengah lingkaran mungkin atau segitiga? Ya, ini saudara nanti yang mengetahui di kondisi existing. Nah, itu lihat dulu bentuk salurannya seperti apa. Nah, yang kedua yang kalian lakukan nanti pada saat survei, kalian mengukur panjang saluran di masing-masing titik saluran. Di masing-masing titik saluran, diukur panjang saluran. Terus panjang salurannya mengukurnya bagaimana? Mau tidak mau secara manual. Diukur panjang saluran. Kemudian yang kedua yang kalian lakukan nanti, mengukur berapa lebarnya saluran serta bagaimana kemiringan saluran seperti itu. Sehingga nanti diketahui kemiringan minimnya. Apakah nanti di sana perlu juga kalian ketahui di lokasi existing itu seperti apa? Apakah berbukit-bukit atau seperti apa? Sehingga nanti bisa kalian ketahui lokasi existing mulai dari saluran titik saluran drainase existing di tempat survei kalian. Mungkin begitu Pak yang bisa kami berikan. Mungkin ada lagi? Sudah cukup jelas? Ada? Ya, silakan. Untuk hasil survei nantinya akan dilakukan pengukuran saluran di sana secara keseluruhan atau bagaimana ya? Oke, baik. Untuk melakukan pelaksanaan survei nanti, pengukurannya itu harus kalian lakukan pengukuran saluran kiri dan kanan apabila kalian survei di perumahan atau permukiman seperti itu. Jadi kiri kanan itu satu titik saluran. Kemudian berikutnya lagi titik saluran yang kedua seperti itu dilakukan dengan detail begitu, sehingga nanti diharapkan nanti bisa dimaksimalkan hasil surveinya kalian supaya tahu nanti bagaimana sebenarnya kondisi saluran existing. Dari kondisi saluran existing ini tentunya nanti bisa diketahui apa sebenarnya permasalahan yang ada di lokasi survei yang kita lakukan. Mungkin ada lagi. Ya, Bagaimana cara mengetahui permasalahan atau identifikasi masalah saat kami melakukan survei nanti? Oke, baik. Untuk mengetahui identifikasi atau masalah yang saudara lakukan nanti di lapangan, identifikasi masalah itu artinya apa? Identifikasi masalah itu artinya ciri-ciri masalah yang ada di lokasi existing. Jadi apa ciri-ciri masalahnya? Ketika Anda sudah melakukan survei, sudah tahu bentuk saluran drainase yang ada di existing dan sudah tahu dimensi salurannya, panjang saluran, lebar, kemiringan, sudah tahu semuanya, maka apa yang harus kalian ketahui untuk dimensi saluran tersebut?
Apa yang sudah ketahui identifikasi masalah, maka lihat apa permasalahan. Ya, maka pertama yang harus dilihat permasalahannya adalah pertama, apakah ada genangan air? Itu merupakan suatu masalah. Yang kedua, apakah ada elevasinya terjadi cekung seperti itu? Tentu kalau ada cekungan, ketika terjadi curah hujan akan terjadi genangan air. Hal ini perlu kalian lihat seperti itu ya. Jadi kemudian saluran existing yang kalian sudah survei, apakah ada penutupan tanaman-tanaman liar seperti ini? Ini juga akan merupakan suatu masalah. Tentunya akan dibutuhkan pemeliharaan saluran existing supaya tidak ada tumbuhan liar, tertutup salurannya. Yang kedua, tidak banyak sampah yang tertutupi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan rencana pembelajaran 1 semester ini, kedepannya nanti bisa saudara pahami apa sih maksudnya sistem drainase. Harapannya Bu Sri, minggu pertama perkuliahan kita sudah bisa berjalan tatap muka pertama, sehingga kalian bisa lebih memahami bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap drainase dan konsep drainase. Dan sekali lagi, konsep drainase eco-green itu salah satu contohnya adalah sumber resapan, kemudian bioporing seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak di situ aja, kalau misalnya kita membuat kolam tampung, nah eco-greennya di mana? Maka eco-greennya harus ditanami dengan tumbuh-tumbuhan pohon-pohon yang besar, sehingga dia mampu menahan limpasan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, inilah secara garis besar apa itu drainase dan bagaimana sebenarnya konsep drainase yang eco-green. Baik, untuk itu terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Sampai ketemu minggu depan kita akan mulai pembelajaran tentang bagaimana pengertian drainase dan proses drainase yang eco-green untuk minggu depan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan kita mulaikan perkuliahan yang pertama. Terima kasih dan salam sehat selalu bagi yang puasa selamat menjalankan ibadah puasa nanti. Terima kasih.